Sudah lebih dari 1000 malam aku terbangun di sisi tempat tidur yang sama, di mana sprei sutra berwarna abu-abu ini selalu terasa licin dan dingin di sisi kanan. Sisi itu dulunya adalah tempat di mana napas teratur dan kehangatan pelukan menjadi pengantar tidurku yang paling setia. Kini, bantal di sebelahku hanya berfungsi sebagai pengganjal hampa yang tak bernyawa. Menjadi janda di usia 32 tahun bukanlah sekedar status di kartu identitas. Bagiku, itu adalah sebuah hukuman tak kasat mata yang dijatuhkan semesta tanpa pengadilan. Kata janda seringkali mampir di telingaku dengan nada yang beragam. Ada yang mengucapkannya dengan simpati yang berlebihan hingga membuatku mual. Ada pula yang melontarkannya dengan nada rendah penuh prasangka, seolah statusku adalah sebuah penyakit menular yang harus dihindari oleh para istri. Namun, di balik semua label itu, aku hanyalah seorang wanita yang terjebak dalam rumah besar yang kini terasa seperti museum kenangan. Setiap sudut ruangan ini, mulai dari vas bunga kristal yang sudah lama tidak diisi mawar segar, hingga figura foto yang sengaja kubalikkan wajahnya, seolah berbisik tentang tawa yang pernah menggema, dan janji-janji yang kini telah memadat bersama tanah pemakaman. Keseharianku telah berubah menjadi serangkaian gerakan mekanis yang tanpa jiwa. Aku bangun sebelum fajar, menyeduh kopi hitam tanpa gula, karena rasa pahit di lidah adalah satu-satunya hal yang terasa jujur dan konsisten di dunia yang penuh kepalsuan ini. Sebagai seorang pengacara di firma hukum terkemuka, aku menghabiskan 10 jam sehari untuk membedah kasus-kasus perceraian yang kotor. Aku melihat bagaimana cinta yang dulunya dipuja-puja bisa berubah menjadi kebencian yang purba saat memperebutkan harta gonogini atau hak asuh anak. Pekerjaanku adalah dinding pertahanan terbaikku. Ia memberiku alasan untuk menjadi sinis, untuk percaya bahwa komitmen hanyalah kontrak hukum yang rapuh, dan bahwa kesendirian yang kupelihara ini adalah bentuk kemerdekaan yang paling murni. Aku telah mengunci pintu hatiku dengan gembok yang ditempa dari trauma dan kehilangan yang dalam. Aku yakin tidak ada lagi ruang untuk laki-laki lain di hidupku. Aku sudah selesai dengan segala drama debar jantung, telapak tangan yang berkeringat, atau rindu yang mencekik. Aku telah memutuskan untuk mati sebelum waktunya, setidaknya secara emosional. Namun sore itu di bulan Oktober, semesta seolah sedang ingin mengujiku. Jakarta sedang dirundung mendung yang sangat tebal, membuat langit pukul 4 sore tampak seperti senja yang prematur. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan asap kendaraan yang selalu berhasil memicu melankoli yang biasanya berhasil kutekan. Karena kemacetan yang mengular dan rasa jengah yang mendadak menyerang, aku membelokkan mobilku ke sebuah galeri seni kecil di sudut tersembunyi Menteng. Galeri itu bernama Hening, sebuah nama yang ironisnya sangat mewakili isi hatiku. Di dalamnya, cahaya lampu sorot kuning pucat menyinari lantai kayu yang berkilat. Suasana begitu sunyi. Hanya ada instrumen piano samar-samar yang mengalun dari pengeras suara, menciptakan atmosfer yang hampir terasa suci. Aku berjalan perlahan, tidak benar-benar mencari sesuatu, sampai langkahku terhenti di depan sebuah lukisan raksasa yang diletakkan di sudut paling belakang. Judulnya sederhana, The Unfinished Bridge. Lukisan itu menggambarkan sebuah jembatan batu yang terputus di tengah kabut tebal, dengan palet warna biru indigo, abu-abu arang, dan sedikit goresan putih yang tampak seperti cahaya yang sekarat. Aku menatapnya begitu lama, merasakan kerongkonganku tercekat. Jembatan itu adalah aku, terputus, tidak sampai ke tujuan, dan diselimuti kabut ketidakpastian yang dingin. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan estetik itu, menikmati rasa sakit yang sudah akrab, sampai aku merasakan keberadaan seseorang di dekatku. Awalnya aku hanya menangkap bayangan dari sudut mataku. Seorang pria berdiri sekitar 2 meter di sampingku, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana bahan berwarna gelap. Ia tidak menatapku, matanya tertuju lurus pada lukisan yang sama dengan intensitas yang seolah bisa membakar kanvas tersebut. Pria itu mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga ke siku, memamerkan lengan bawah yang kokoh dengan urat-urat yang sedikit menonjol, tanda dari seseorang yang banyak bekerja dengan tangannya. Ada aura dominan yang memancar darinya,
Sebuah energi maskulin yang begitu pekat, hingga aku merasa udara di sekitar kami mendadak berubah suhunya. Ia menghela napas panjang. Sebuah suara yang berat dan dalam, yang entah bagaimana terasa bergetar tepat di ulu hatiku. Pelukisnya sedang berada di puncak keputusasaan saat sapuan kuas terakhir itu mendarat. Ucapnya tiba-tiba. Suaranya adalah bariton yang rendah. Halus, namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Aku tersentak sedikit. Kaget karena ada yang berani memecah gelembung isolasiku. Aku mencoba mengatur ekspresi wajahku agar tetap datar dan dingin. Atau mungkin, jawabku sambil tetap menatap jembatan yang terputus itu. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa keberanian paling besar adalah saat kita tahu kapan harus berhenti membangun sesuatu yang mustahil. Pria itu menoleh perlahan. Aku bisa merasakan pergerakannya yang tenang namun pasti. Saat aku akhirnya memberanikan diri untuk membalas tatapannya, aku merasa seperti baru saja menabrak dinding yang tak terlihat. Namanya Adrian. Meski aku baru mengetahuinya beberapa saat kemudian. Namun saat itu, yang kulihat hanyalah sepasang mata coklat gelap yang sangat jernih, sekaligus misterius. Tatapannya tidak mengandung nafsu dangkal seperti yang biasa kulihat pada pria-pria di bar atau kantor. Ia menatapku seolah-olah aku adalah naskah kuno yang sulit dibaca, namun layak untuk dipelajari selama sisa hidupnya. Ada sesuatu yang intens dalam cara matanya memindai wajahku, seolah ia bisa melihat melalui riasan tipis dan topeng ketegasan yang kupakai setiap hari. Berhenti karena tahu batas itu bijaksana, katanya lagi, kini dengan sudut bibir yang sedikit terangkat, menciptakan senyum tipis yang terasa sangat intim. Tapi jembatan ini tidak terlihat seperti ia berhenti secara sengaja. Ia terlihat seperti dipaksa berhenti oleh badai, namun pondasinya masih tetap kuat di bawah air. Itu bukan keputusasaan Arini, itu adalah harapan yang tertunda. Aku membeku. Bagaimana dia tahu namaku? Oh, aku baru ingat, aku masih mengenakan tanda pengenal kantorku di saku kemeja. Namun caranya menyebut namaku, dengan nada yang begitu akrab dan hangat, membuat jantungku melakukan sebuah lompatan yang sudah lama tidak ia lakukan. Ada debaran yang terasa menyakitkan, sebuah sinyal dari bagian jiwaku yang sudah lama kukubur hidup-hidup, bahwa ia ingin kembali bernafas. Gairah yang aneh, yang tidak sejalan dengan logikaku, mulai merambat dari ujung jari kakiku. Harapan hanya akan membuat jatuh terasa lebih menyakitkan saat ia patah lagi, balasku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Aku merasa telapak tanganku mulai lembab. Intensitas kehadiran Adrian mulai terasa menyesakan, seolah dia mengambil terlalu banyak oksigen di ruangan ini. Maka dari itu, kita butuh arsitek yang lebih baik untuk membangun jembatan berikutnya, bukan? Ia mengulurkan tangan kanannya. Jemarinya panjang dan terlihat kuat. Saat aku menyambut uluran tangannya, sebuah tindakan impulsif yang tidak sempat kucegah oleh otak kiriku. Aku merasakan sensasi panas yang menjalar seketika. Itu bukan sekedar jabatan tangan biasa. Itu adalah kontak fisik pertama setelah sekian lama yang membuat seluruh syarafku berteriak waspada. Adrian, ucapnya pendek. Namanya terdengar seperti sebuah janji yang berbahaya. Malam itu, setelah aku meninggalkan galeri dan kembali ke rumahku yang sunyi, aroma tubuhnya, campuran antara kayu cendana, tembakau mahal, dan udara hujan, seolah tertinggal di telapak tanganku dan di dalam kabin mobilku. Aku duduk di sofa ruang tengah tanpa menyalakan lampu, membiarkan kegelapan menyelimutiku. Namun kali ini, kegelapan itu tidak lagi terasa tenang. Ada bayangan Adrian yang menari-nari di pelupuk mataku. Aku menyadari dengan perasaan ngeri bercampur rindu bahwa labirin keheningan yang kubangun selama 3 tahun ini tidak lagi kedap suara. Adrian telah melempar sebuah kerikil ke dalam telaga jiwaku yang tenang, dan riaknya mulai menyebar, mengancam untuk menenggelamkan segala ketenangan palsu yang selama ini kusebut sebagai kehidupan. Setelah pertemuan di galeri itu, aku mengira dunia akan kembali ke porosnya yang membosankan dan datar. Aku mengharapkan hari-hariku kembali menjadi barisan jam yang sunyi, di mana satu-satunya suara yang kudengar adalah ketikan keyboard di kantor atau bunyi mesin pencuci piring di rumah yang bergema di ruang makan yang terlalu luas untuk satu orang. Namun,
Adrian bukan sekadar pria yang lewat dalam hidupku. Ia adalah badai yang datang tanpa peringatan cuaca. Sebuah anomali yang mengacaukan sistem pertahanan yang telah kubangun dengan saksama selama 3 tahun terakhir. Bagiku, keamanan adalah kesunyian, dan Adrian adalah kebisingan yang paling merdu sekaligus menakutkan yang pernah kudengar. Seminggu setelah insiden di depan lukisan jembatan itu, ia muncul di kantorku. Bukan sebagai hantu dari masa lalu yang menghantuiku lewat mimpi, melainkan sebagai kenyataan fisik yang luar biasa dominan. Saat sekretarisku Maya mengumumkan namanya melalui interkom dengan nada suara yang sedikit bergetar, mungkin ia pun terpesona, jantungku melakukan sebuah gerakan yang nyaris membuatku menjatuhkan pena emas yang sedang kugenggam. Ketika pintu kayu jati ruang kerjaku terbuka, Adrian melangkah masuk dengan kepercayaan diri yang begitu tenang. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkahnya seolah-olah sedang mengklaim wilayah baru. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang dipotong sempurna, membungkus tubuh atletisnya dengan cara yang sangat provokatif bagi mataku yang sudah terlalu lama tidak memuja keindahan maskulin. Aroma kayu cendana dan tembakau mahal itu seketika memenuhi ruangan yang biasanya hanya berbau kertas tua, tinta printer, dan pembersih lantai yang steril. Ia duduk di depanku, menyilangkan kaki dengan santai, namun matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Ia tidak bersikap seperti klien yang membutuhkan bantuan hukum. Ia bersikap seperti seorang ahli bedah yang sedang mengamati detak jantung pasiennya. Diskusi profesional kami seharusnya berjalan formal, membahas kontrak pembangunan resort mewah di Bali yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti memiliki lapisan makna kedua yang jauh lebih intim. Adrian memiliki cara bicara yang mematikan. Ia tidak merayu dengan kata-kata manis yang murahan atau pujian-pujian kosong tentang kecantikanku. Sebaliknya, ia merayuku dengan cara ia menyimak setiap kalimatku seolah-olah itu adalah hukum suci. Dengan cara ia menatap bibirku saat aku menjelaskan pasal-pasal kontrak yang rumit, dan dengan cara ia menyisipkan pertanyaan-pertanyaan personal yang merobek topeng profesionalitasku yang sudah kupakai seperti baju sirah. Kau menghabiskan 10 jam sehari untuk mengurus kehancuran rumah tangga orang lain, Arini. Mengapa kau begitu betah di tengah-tengah reruntuhan? Tanyanya suatu sore, tepat saat sinar matahari terbenam menyelinap masuk melalui celah gorden kantorku, menyinari separuh wajahnya yang tegas, dan memberikan efek dramatis pada bayangannya di dinding. Apakah itu caramu menghukum dirimu sendiri karena masih bernafas? Atau caramu meyakinkan diri bahwa cinta memang selalu berakhir dengan pengkhianatan dan air mata? Pertanyaan itu menghantamku tepat di ulu hati, membuat oksigen di ruangan itu seolah-olah tersedot habis. Aku mencoba bersikap defensif, menggenggam tepian meja kayu mahogoni itu hingga buku jariku memutih, dan kuku-kukuku meninggalkan bekas di permukaannya. Aku mencoba memanggil kembali sosok pengacara dingin yang ditakuti di ruang sidang. Wanita yang tidak punya waktu untuk emosi. Aku hanya bersikap realistis, Pak Adrian. Di firma ini, kami berurusan dengan fakta, bukti, dan aset. Perasaan adalah variabel yang tidak stabil, dan aku tidak suka hal-hal yang tidak bisa kuprediksi. Jawabku dengan suara yang kupaksakan tetap datar, meski di dalam dadaku ada badai yang mulai mengamuk. Namun Adrian hanya terkekeh rendah. Sebuah suara bariton yang dalam dan terasa seperti getaran fisik yang merambat di sepanjang tulang belakangku. Ia berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela besar di belakang mejaku. Saat ia melewati kursiku, ia sengaja melambat, hingga aku bisa merasakan radiasi panas dari tubuhnya yang besar. Ia berhenti tepat di belakangku, cukup dekat hingga aku bisa mendengar deru nafasnya. Untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, dunia di luar sana seolah menghilang. Aku lupa bagaimana cara bernafas secara normal. Kehadirannya begitu intens. Ia adalah pusat gravitasi baru yang menarikku keluar dari orbit kesendirianku yang sunyi. Variabel yang tidak stabil justru adalah hal yang membuat hidup layak dijalani Arini. Bisiknya tepat di dekat telingaku. Hawa napasnya yang hangat membuat bulu kudukku meremang. Kau telah membeku terlalu lama. Kau tidak sedang hidup. Kau hanya sedang menunggu untuk mati di balik tumpukan dokumen-dokumen ini. Aku merasa telanjang di depannya. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Ia seolah bisa melihat melalui lapisan blazer mahal, melalui riasan wajah yang sempurna.
dan melalui dinding es yang kupelihara dengan air mata selama 3 tahun terakhir. Aku merasa ingin berteriak padanya agar ia pergi. Namun di saat yang sama, ada bagian dari diriku yang haus akan kehadirannya, yang mendambakan gangguan yang ia bawa ke dalam hidupku yang hampa. Pertemuan-pertemuan itu kemudian tidak lagi terbatas di ruang kantor. Adrian mulai menginvasi ruang pribadiku dengan cara yang sangat halus namun presisi. Ia mulai mengajakku makan malam di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan gosip kalangan atas Jakarta, sebuah bistro kecil yang tersembunyi di gang sempit Menteng dengan cahaya lilin yang sangat temaram, atau sebuah galeri musik klasik di mana kami hanya duduk bersisian dalam kegelapan yang intim mendengarkan komposisi Chopin yang melankolis. Di sana, di bawah perlindungan kegelapan, intensitasnya semakin tidak terbendung. Ia seringkali menyentuh tanganku saat kami sedang berdiskusi tentang apa saja, mulai dari seni, politik, hingga filosofi kehidupan. Sentuhan yang awalnya tampak seperti ketidaksengajaan, namun kemudian berubah menjadi elusan ibu jari yang sangat lambat dan posesif di punggung tanganku. Setiap kali kulitnya yang kasar dan hangat bersentuhan dengan kulitku yang halus dan dingin, aku merasa seperti sebuah bangunan tua yang sedang diguncang gempa hebat berkekuatan tinggi. Retakan-retakan di dinding hatiku semakin lebar, memperlihatkan gairah yang haus dan kerinduan yang purba yang selama ini kusembunyikan di balik label janda yang berduka. Rasa bersalah adalah hantu yang selalu mengikuti setiap kencan kami. Saat aku tertawa karena lelucon cerdasnya, wajah mendiang suamiku tiba-tiba muncul di benakku, menatapku dengan tatapan kecewa dari alam sana. Aku merasa seperti pencuri yang sedang mencuri kebahagiaan yang bukan hakku. Aku merasa sedang mengkhianati setiap kenangan, setiap janji suci yang pernah kami ucapkan di depan altar. Namun, di sisi lain, tarikan Adrian begitu kuat, begitu nyata, dan begitu hidup. Puncaknya terjadi pada suatu malam di penghujung bulan, saat hujan badai yang sangat dahsyat mengguyur Jakarta, seolah-olah langit sedang ikut bergejolak bersamaku. Adrian mengantarku pulang setelah makan malam yang penuh dengan percakapan yang menyesakkan nafas. Ia menghentikan mobil SUV mewahnya tepat di depan gerbang rumahku yang sunyi. Mesin mobil masih menyala, menciptakan getaran halus yang terasa sinkron dengan detak jantungku yang berpacu liar. Suasana di dalam kabin mobil terasa sangat berat. Ada ketegangan seksual dan emosional yang begitu kental, hingga rasanya atmosfer itu bisa diiris dengan pisau. Adrian mematikan mesin mobil, membuat kesunyian mendadak menjadi sangat bising oleh suara rintik hujan yang menghantam atap mobil. Ia tidak segera keluar atau membukakan pintu untukku. Ia berbalik menghadapku. Matanya yang gelap tampak berkilat di bawah temaram lampu jalan yang kuning pucat. "Sampai kapan kau akan terus menjadi sipir di penjara yang kau buat sendiri, Arini?" Tanyanya dengan suara parau yang penuh dengan tuntutan dan sedikit kemarahan yang tertahan. "Kau masih muda, kau masih cantik, dan kau memiliki api di dalam matamu yang sedang berteriak minta dinyalakan kembali. Berhenti berpura-pura bahwa kau sudah mati bersama suamimu." Aku mencoba memalingkan wajah ke arah jendela yang berembun. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku merasa terpojok, merasa telanjang, dan merasa sangat berdosa. Kau tidak punya hak untuk menghakimiku, Adrian. Kau tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan separuh dari jiwamu dalam sekejap mata. Aku sudah membuat janji untuk tetap setia, bahkan saat maut memisahkan. Janji itu untuk orang yang masih hidup, untuk kehidupan yang masih berjalan, bukan untuk batu nisan yang dingin. Potongnya dengan tajam. Ia mengulurkan tangan, memegang daguku dengan jemarinya yang kuat, dan memaksaku untuk menatapnya tepat di mata. Sentuhannya dingin di kulitku yang panas karena malu dan marah. Namun di balik itu, ada api yang membakar. Lihat aku, Arini. Jangan lihat bayangan di masa lalumu. Lihat pria yang berdiri di depanmu sekarang. Berhenti melarikan diri dariku. Dan yang lebih penting, berhenti melarikan diri dari gairah yang sedang membakarmu saat ini. Pada detik itu,
Semua benteng pertahananku runtuh berkeping-keping. Aku melihat keinginan yang begitu jujur, intens, dan nyaris putus asa di matanya. Sebuah gairah yang tidak hanya menginginkan tubuhku sebagai pelampiasan, tetapi ingin menghancurkan segala dinding isolasi yang telah menjadi sahabat karibku selama 3 tahun terakhir. Wajahnya mendekat, dan aku bisa merasakan aroma parfum maskulinnya yang kini terasa seperti aroma udara segar bagi orang yang sedang tenggelam. Jantungku berpacu seperti jenderang perang yang menyerukan penyerahan diri secara total. Tepat sebelum bibirnya menyentuh bibirku, aku menyadari bahwa malam ini aku telah kalah dalam peperangan melawan diriku sendiri. Aku adalah seorang janda yang baru saja menyadari bahwa aku masih memiliki hak untuk terbakar oleh gairah. Dan pria di hadapanku ini adalah api yang sudah lama ku nantikan untuk menghanguskan kesepianku. Malam itu, hujan seolah-olah tumpah dari langit dengan amarah yang sama besarnya dengan gejolak di dalam dadaku. Di dalam mobil Adrian yang kedap suara, rintik hujan yang menghantam atap terdengar seperti ribuan jemari yang mencoba masuk, mencoba merobek privasi yang menyesakan ini. Ciuman pertama itu, yang dimulai di depan gerbang rumahku, bukanlah sebuah ciuman yang lembut atau ragu-ragu. Itu adalah sebuah ledakan. Itu adalah cara Adrian mengklaim kembali bagian dari diriku yang telah lama mati. Dan cara tubuhku mengakui bahwa selama ini, aku hanyalah mayat yang berjalan. Bibirnya terasa panas, menuntut dan penuh dengan rasa lapar yang selama ini hanya kusaksikan dalam mimpi-mimpi buruk yang paling rahasia. Saat lidahnya menyentuh lidahku, aku merasakan gelombang panas yang merambak dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, menghancurkan sisa-sisa logika yang masih mencoba bertahan di sudut pikiranku yang paling jauh. Aku menarik diri sejenak. Napasku terengah-engah, paru-paruku terasa seperti terbakar. Adrian, kita tidak bisa melakukan ini, bisikku, meskipun tanganku justru menarik kerah kemejanya lebih erat, membawa tubuhnya semakin menempel pada tubuhku. Rumah ini, kenangan ini, mereka melihat kita. Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatapku dengan mata yang kini berubah menjadi warna coklat yang sangat gelap, hampir hitam karena gairah. Ia membuka pintu mobil, menarik tanganku, dan membimbingku menembus hujan menuju pintu depan rumahku. Aku gemetar, bukan karena dinginnya air hujan yang langsung membasahi blazer mahalku hingga melekat di kulit, tapi karena intensitas kehadirannya yang kini sudah berada di dalam wilayah pribadiku. Begitu kunci pintu terbuka, dan kami masuk ke dalam aula depan yang remang-remang, ia tidak memberikan kesempatan bagiku untuk menyalakan lampu. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilat dari jendela tinggi, ia menyudutkanku ke dinding kayu yang dingin. Biarkan mereka melihat Arini. Suaranya kini lebih rendah dari guruh di luar sana. Biarkan masa lalumu melihat bahwa kau masih berdenyut, bahwa kau masih bisa merasakan sentuhan yang membuatmu ingin berteriak. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke peti mati ini sendirian malam ini. Tangannya yang besar dan kasar mulai menjalar di sepanjang pinggangku, merayap naik ke punggungku, menarikku hingga tidak ada selembar menang pun yang bisa menyelinap di antara dada kami. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang liar, sebuah ritme yang menuntut penyerahan diri secara total. Saat ia membenamkan wajahnya di ceruk leherku, menghirup aroma parfumku yang bercampur dengan air hujan, aku mengerang rendah. Sebuah suara yang tidak pernah ku kenali sebagai suaraku sendiri. Itu adalah suara dari seorang wanita yang sudah terlalu lama berpuasa dari kasih sayang. Seorang wanita yang kini siap mempertaruhkan segalanya demi satu malam yang terasa nyata. Setiap inci kulitku yang disentuhnya seolah menyala. Ia membuka kancing blazerku satu persatu dengan ketangkasan yang menyiksa. Matanya tidak pernah lepas dari mataku, seolah ia ingin memastikan bahwa aku hadir sepenuhnya di sana, bersamanya. Di ruang tamu yang biasanya hanya dihuni oleh kesunyian dan debu yang menari di bawah cahaya bulan, kini udara terasa pekat oleh gairah yang primitif. Aku bisa merasakan ketegangan di otot-otot lengannya saat ia mengangkatku, membawaku menuju kamar tidur utama, ruang suci yang selama 3 tahun ini hanya kusentuh dengan rasa duka. Saat punggungku menyentuh kasur, aku sempat terpaku. Disinilah aku dulu berjanji untuk setia selamanya.
Namun Adrian berada di atasku sekarang, mengunci pergelangan tanganku dengan lembut namun kuat di atas kepala. Ia mencium keningku, kelokak mataku, dan akhirnya kembali ke bibirku dengan intensitas yang membuatku melupakan nama pria yang pernah tidur di sebelahku. Malam ini, hanya ada aku dan kau, bisiknya di antara cumbuan yang membakar. Jangan sebut nama lain, jangan pikirkan bayangan lain, hanya rasakan ini. Intensitas gairah itu bukan lagi sekadar urusan fisik, itu adalah sebuah pelepasan emosional yang masif. Setiap sentuhannya terasa seperti ia sedang mengupas lapisan-lapisan duka yang telah membatu di kulitku. Saat ia menyatukan tubuhnya dengan tubuhku, aku merasa seperti sebuah bintang yang sedang meledak, menyakitkan namun indah, menghancurkan namun juga menciptakan sesuatu yang baru. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa. Aku menyadari bahwa selama ini, aku tidak sedang menjaga kesetiaan. Aku hanya sedang takut untuk merasa bahagia lagi. Di bawah bimbingan Adrian yang dominan dan penuh pemujaan, aku membiarkan diriku hancur berkeping-keping. Percaya sepenuhnya bahwa pria ini akan membantuku menyusun kembali potongan-potongan jiwaku menjadi sesuatu yang lebih kuat. Hujan di luar sana perlahan mereda menjadi gerimis kecil, namun badai di dalam kamar ini baru saja dimulai. Kami tenggelam dalam lautan gairah yang tidak mengenal batas, di mana waktu seolah berhenti berputar. Di tempat tidur yang dulunya adalah simbol kehilangan, aku menemukan kembali identitasku sebagai wanita. Aku bukan lagi sekadar janda Arini. Aku adalah wanita yang diinginkan, wanita yang dicintai dengan intensitas yang hampir merusak, dan wanita yang akhirnya berani memilih untuk hidup kembali di tengah reruntuhan masa lalunya. Malam itu, dalam dekapan Adrian yang posesif, aku akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa cinta tidak harus selalu tentang masa lalu yang suci, tapi tentang keberanian untuk terbakar di masa kini. Fajar menyelinap masuk melalui celah gorden beludru kamar yang selama 3 tahun ini selalu kupastikan tertutup rapat. Seolah-olah sinar matahari adalah musuh yang akan membakar luka-lukaku. Cahaya keemasan itu kini menari di atas spray sutra yang berantakan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menjadi bukti bisu dari badai gairah yang melanda semalam. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat asing, sebuah kombinasi antara kelelahan fisik yang nikmat dan ketenangan batin yang sudah lama tidak kukenal. Di sampingku, Adrian masih tertidur lelap. Napasnya teratur dan dalam, tangannya masih melingkar protektif di pinggangku. Sebuah pelukan yang bahkan dalam tidurnya pun terasa sangat posesif, seolah ia enggan melepaskanku kembali ke dunia kesunyian yang lama. Aku menatap wajahnya yang tampak jauh lebih lembut saat terlelap, jauh dari kesan arsitek dominan yang kutemui di kantor, namun tetap memancarkan kekuatan maskulin yang sama. Guratan di sudut matanya, garis rahangnya yang tegas, hingga bekas luka kecil di keningnya, semuanya kini terasa sangat akrab bagiku. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur, mencoba tidak mengusik tidurnya yang tenang, dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah taman belakang yang tak terurus. Saat aku menyibak gorden sepenuhnya, dunia di luar sana tampak benar-benar berbeda. Hujan badai semalam telah mencuci bersih debu-debu Jakarta yang menyesakan, meninggalkan dedaunan yang hijau segar mengkilap dan aroma tanah basah, petrikor, yang selalu berhasil menenangkan syarafku. Untuk pertama kalinya dalam 1000 hari, aku menatap foto mendiang suamiku yang masih bertakhta di atas meja rias, tanpa rasa sesak yang menghimpit dada. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sebuah beban atau penginapatan kedadalanku menjaga kebahagiaan. Sebaliknya, aku menatapnya dengan senyum tipis, sebuah senyum perpisahan yang jujur dan damai. Aku menyadari bahwa mencintai Adrian tidak berarti menghapus kenangan tentang masa lalu. Itu tidak berarti aku melupakan janji-janji lama. Itu hanya berarti aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menjadi peti mati bagi masa depanku. Aku telah menunaikan janjiku pada duka dengan cara yang paling terhormat. Dan kini saatnya aku menunaikan janjiku pada kehidupan yang masih terus berdenyut di dalam nadiku. Adrian terbangun tak lama kemudian, seolah ia memiliki sensor yang memberitahunya bahwa aku tidak lagi berada di sisinya. Ia berjalan mendekatiku tanpa suara di atas lantai kayu. Tubuhnya yang tegap dan kokoh terpantul di cermin besar di depan kami. Ia memelukku dari belakang,
membenamkan wajahnya di ceruk pundakku, dan aku bisa merasakan kecupan lembut namun intens di sana. Sebuah sentuhan yang kini terasa seperti rumah, seperti pelabuhan terakhir setelah pelayaran panjang di samudra kesepian. Kau terlihat sangat bercahaya pagi ini, Arini. Bisiknya dengan suara bariton yang masih parau karena baru bangun tidur, namun mengandung pemujaan yang tidak pernah pudar. Matamu tidak lagi menyimpan badai yang tertahan atau kabut yang menghalangi pandanganmu. Kau terlihat hidup. Aku berbalik di dalam lingkaran lengannya yang kuat, menatap mata coklat gelap yang kini telah menjadi kompas baru bagiku dalam mengarungi sisa hidup. Aku baru menyadari sesuatu, Adrian, kataku pelan. Jemariku menelusuri garis otot lengannya yang hangat. Jembatan yang terputus di lukisan galeri itu, ia tidak harus dibangun kembali ke arah yang sama persis seperti sebelumnya. Mungkin ia memang harus terputus, agar arsiteknya memiliki kesempatan untuk membangun jembatan baru yang lebih kokoh, menuju daratan yang jauh lebih indah dan penuh warna. Intensitas di antara kami tidak berkurang sedikit pun meski gairah semalam telah meredah. Sebaliknya, ia bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih substansial, sebuah komitmen yang tidak lagi didasari oleh pelarian dari rasa sakit, melainkan oleh penerimaan atas kebahagiaan yang baru. Kami menghabiskan pagi itu dengan percakapan yang sangat dalam, tidak lagi tentang pasal-pasal kontrak hukum atau desain resort mewah, melainkan tentang ketakutan, harapan, dan mimpi-mimpi kecil yang selama ini kukubur di bawah tumpukan duka. Adrian mendengarkan setiap kata-kataku dengan perhatian yang begitu penuh, seolah-olah suaraku adalah musik yang paling ia nantikan. Ia tidak menjanjikan bahwa dunia akan berhenti menghakimi statusku sebagai janda. Namun, ia menjanjikan bahwa aku tidak akan pernah lagi harus menghadapi penghakiman itu sendirian. Status jandaku mungkin akan tetap menjadi label di mata sosial, namun di dalam pelukan Adrian, aku adalah wanita yang utuh, yang diinginkan bukan karena rasa iba, melainkan karena kekuatan jiwaku. Aku bukan lagi sekadar bayangan dari masa lalu orang lain yang telah hilang. Aku adalah pemeran utama dalam narasi hidupku sendiri yang kini sedang kutulis ulang dengan tinta keberanian. Kami memutuskan untuk mulai mengemasi beberapa kenangan dari rumah besar ini. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu tinggal di dalam museum untuk menghargai sejarah. Saat kami melangkah keluar dari pintu depan rumah itu, aku tidak menoleh lagi dengan rasa sesak. Aku membiarkan pintu itu tertutup dengan bunyi klik yang mantap, seolah mengunci semua hantu kesedihan yang selama ini kupelihara. Di sampingku, Adrian menggenggam tanganku dengan sangat erat. Jemarinya yang kasar dan hangat menjadi sauh yang menjagaku agar tetap berpijak di bumi. Matahari kini sudah naik tinggi di ufuk timur, menyinari jalanan di depan kami dengan cahaya yang sangat terang, seolah-olah seluruh semesta sedang memberikan restunya bagi perjalanan kami. Aku menghirup napas panjang, membiarkan udara pagi yang segar mengisi setiap sudut paru-paruku yang dulu sesak. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku benar-benar merasa bebas dari rantai tak terlihat yang mengikatku. Aku adalah Arini, seorang wanita yang pernah hancur namun kini telah bangkit. Aku telah memilih untuk mencintai kembali, untuk terbakar sekali lagi dalam api gairah yang indah dan destruktif bagi kesepianku. Bersama Adrian, aku melangkah menuju masa depan yang tidak pasti. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut pada kegelapan. Karena aku telah menemukan cahaya di ujung labirin keheninganku sendiri.